Puji Tuhan, kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab Ayub 3 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai, dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada seorang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Demikian. Ya, terima kasih Bu Neliana. Bu Vivin bisa lanjut? Baik, Pak HW, terima kasih. Bapak, mohon dicek suaranya ada gemuruh nggak di belakang? Enggak, bagus. Oke, thank you. Baik Pak, saya lanjutkan bacaan firman Tuhan Markus 14 ayat 10 sampai 21 ya Pak ya. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka.
Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya." Pesan guru, "Di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dengan dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Demikian bacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Vivin. Bu Sarma, silakan dilanjut. Baik, saya membacakan firman Tuhan. Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Terima kasih, Bu Sarma. Silakan Pak Paul. Ya, haleluya. Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil. Ya. Sekarang? Juga masih sedikit kecil. Oh, sebentar ya. Salah di mana ya? Coba lagi. Tes. Ya. Tes. Sebentar. Kenapa jadi kecil suaranya? Tes. Tes. Oh, oke, sebentar. Masih kecil, Pak. Sekarang bagaimana? Ya, agak besaran sedikit, tapi enggak. Karena saya volumenya saya mesti naikin di sini. Oke, ini lebih baik sekarang ya. Ya. Cuman takut pecah suaranya. Ya, bagus sekarang. Udah bagus ya? Ya. Oke.
Ya, shalom semuanya, luar biasa. Ya, berbahagialah orang-orang yang menggenapi destininya di dalam Tuhan Yesus. Ya, karena dia akan diberkati hari kelahirannya. Ya, banyak orang-orang mengutuki hari kelahirannya, menyesal dia pernah lahir ke dunia. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda ya. Saya pernah nggak menyesal lahir? Pernah ya? Pernah. Di mana ya? Ketika masa-masa paling kelam dalam hidup saya nyesel kenapa saya harus lahir ya. Kalau saya nggak lahir kan saya nggak bikin susah orang waktu itu ya. Tapi sekarang saya bersyukur saya dilahirkan. Mengapa? Karena saya bisa jadi berkat bagi banyak orang ya. Ribuan orang mendengar tentang Injil. Ada ribuan orang yang mendengar tentang keselamatan. Ada istri, ada anak saya yang menikmati warisan ilahi yang saya tinggalkan. Saya bersyukur ya, saya menjadi bagian dari his story, sejarahnya Tuhan. Sehingga itu saya mendidik anak-anak saya di dalam Tuhan. Menjadikannya mereka pahlawan. Ya, seperti anak panah di tangan pahlawan kan, anak-anak pada masa muda. Saya diberi kesempatan untuk mendidik mereka. Sehingga ketika saya mati, saya tidak akan menyesal. Ya, mati saya tidak akan penuh dengan penyesalan. Karena saya diberi kesempatan oleh Tuhan dan saya gunakan itu sebaik-baiknya kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, banyak orang menyesali ya hari kelahirannya. Mengapa dia menyesali hari kelahirannya? Karena sial. Mengapa sial ya? Karena dia banyak tidak mau didamaikan dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi hidup, Sang Perancang kehidupan. Dia nggak mau didamaikan. Sehingga hidupnya ya sial. Sial ya sial. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang arti kesialan ya. Apa sih arti kesialan? Ya kan? Bagi orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, sial ya sial. Tapi bagi orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan, tidak ada kata hari sial. Ya, oke saya cek ini ya. Oke, bagus suaranya di YouTube. Bagi orang-orang di luar Tuhan Yesus yang belum lahir baru, sekalipun Anda Kristen, kalau Anda belum lahir baru, tidak lahir dari air, baptisan, dan roh. Ya, roh itu rema, sial ya sial. Tapi kalau Anda lahir dari air dan roh, dan lahir baru dan hidup terus-menerus dipimpin oleh rema itu, dan roh, maka Anda akan melihat semua kesialan, apes-apesnya itu ternyata adalah keberuntungan dalam hidup Anda. Banyak ya yang rohani, yang jasmani. 4 tahun sialnya saya ternyata mengantarkan saya dan keluarga saya ke Eropa. Ya, dan kami menikmati paradise selama kami masih di bumi. Bukan paradise, bukan surga dunia yang penuh dengan maksiat. Bukan, kami hidup dalam kekudusan. Anak-anak hidup di dalam kekudusan. Tanpa saya menjadikan mereka agamawi, ya, yang sok gereja-gereja dan sok haleluya. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka cari Tuhan sungguh-sungguh setiap hari. Kesialan itu menjadi hal yang baik. Nggak ada yang nggak baik. Anda mau cerita apa sama saya? Sial yang mana dalam hidup saya? Ya, ada yang kenal saya dari kecil ya, beberapa dari kelas evangelis juga ternyata teman kakak saya, tahu saya dari kecil. Ya kan? Karena kota kami kan juga bukan kota besar, kita kenal satu sama lain. Ya. Semua sial dalam hidup keluarga kami adalah sebuah keberuntungan. Mengapa? Karena ketika kita lahir baru, ketika kita dibaptis dan setiap hari hidup oleh rema, karena manusia bukan hanya butuh makan doang, tetapi
juga membutuhkan rema yang berasal dari Allah Bapa di sorga. Rema yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Rema yang dari Roh Kudus. Karena rema itu sendiri adalah roh. Allah Bapa adalah roh. Ya, roh itulah rema dalam hidup kita. Terus tiap hari Anda dipimpin oleh rema. Maka semua apapun kesialan yang Anda hadapi, dari mulai diperkosa oleh bapakmu sendiri, incest, dari mulai Anda dihancurkan oleh ommu sendiri, oleh kakakmu, oleh keluargamu, bahkan oleh ibumu, oleh istrimu, oleh suamimu, semua kehancuran yang Anda alami. Ya, ketika Anda lahir baru dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh rema. Semua itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat, mendatangkan keberuntungan, mendatangkan kebajikan, mendatangkan semua yang indah, yang manis, yang tidak pernah Anda pikirkan. Tapi kalau Anda tidak lahir baru, semua orang akan menyesal. Anda akan menyesal, kenapa aku dulu nggak begini, kenapa aku dulu nggak begitu. Udah mau mati, Anda baru mikir ini, mikir itu. Sehingga mau mati berat. Saya sekarang mau mati enak-enak aja, enteng. Mati tinggal mati, berangkat. Yo, berangkat. Karena anak-anak saya, istri saya punya warisan ilahi yang saya berikan kepada mereka. Ya, dan saya sendiri ada di paradise yang kekal. Nah, itulah ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, ada orang-orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, dan mengkhianati tubuh Kristus dengan bersekutu pada orang-orang Islam ini untuk menghancurkan tubuh Kristus dan pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, dia itu akan mengutuki hari lahirnya. Jangan tidak percaya saya, saudara. Jangan tidak percaya saya, hati-hati. Karena nanti jangan sampai nanti kamu mengutuki hari kelahiranmu. Ya. Yang pertama itu ya, orang-orang yang berkhianat itu, orang-orang yang akan mengutuki hari kelahirannya. Jadi orang-orang yang tinggal tetap bersama Tuhan setia. Dia tidak mau serahkan saudaranya. Dia tidak mau serahkan keluarganya. Dia tidak mau serahkan sesama orang percaya kepada tangan musuh. Hidupnya tidak akan penuh dengan penyesalan. Ya, orang-orang yang menyerahkan saudaranya sendiri ke tangan musuh. Orang-orang yang menyerahkan sesamanya ke tangan musuhnya. Orang yang menyerahkan sesama pengikut Kristus ke tangan musuhnya, hidupnya akan penuh dengan penyesalan. Makanya adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Orang yang kedua yang menyesali hari kelahirannya adalah orang yang sial seumur hidupnya dan mengeluh. Dia menjadi sial karena mengeluh terus, ya, mengeluh terus. Padahal banyak hal yang baik dalam hidupnya. Saya kalau ketemu sama orang-orang di Belanda ya, mereka orangnya suka mengeluh ya, komplain ini, komplain itu. Saya bilang sama mereka, kamu pernah tinggal di Indonesia? Belum. Kamu pernah tinggal di daerah orang Islam? Belum. Tak ceritain ya. Cara nyetir mobil, ya. Kamu tahu di Indonesia, kalau nyetir mobil, setiap tikungan kamu mesti tengok kanan kiri. Si ngerem. Kalau di sini nggak usah. Setiap tikungan Anda, kalau ada perempatan Anda nggak usah ngerem kecuali lampu merah. Kalau itu prioritasmu jalan-jalan, nggak usah khawatir. Karena semua orang di Belanda itu punya sistem kepalanya sama. Karena mereka semua les mobil, diajarin di les mobil itu. Semua dibentuk ya, didoktrin ya, waktu les mobil itu. Anda tahu, di Indonesia, lampu merah kalau Anda berhenti Anda ditabrak dari belakang.
Iya kan? Anak kalau nyetir di Medan itu. Wah, saya pernah nyetir di Medan, nggak mau lagi saya. Lampu merah saya berhenti malah disundul dari belakang. Ya kan? Puyeng dah. Puyeng. Aduh, ya. Di jalan raya nggak ada lampu merahnya, orang bisa tiba-tiba berhenti. Ya, tapi ngobrol, ya, gimana anakmu, gimana, kawin kapan? Di jalan raya, saudara. Ya kan, mumet-mumet dah, saudara. Trotoar buat jalan kaki, akhirnya buat parkir motor sama parkir mobil. Anda kebayang nggak saya tanya sama orang Belanda ini? Wah, ruwet sekali ya negaramu. Bukan negara saya sekarang. Saya sekarang orang Belanda. Itu negaranya kakak saya. Ruwet dah. Puyeng dah. Kamu tahu nggak orang bisa lihat orang cantik nggak di Indonesia? Dulu bisa. Sekarang semua pakai karung semua. Bayang? Foto semua hitam semua. Ya. Foto nganten, yo foto keluarga. Semuanya karungan semua, hitam semua. Ya. Bingung. Nah, itulah dunia. Belanda, itulah surga. Itu surga. Bebas. Yang membatasi kebebasanmu adalah kebebasannya orang lain. Maka diatur. Makanya orang sini tidak takut dengan agama, takutnya dengan hukum. Karena semua orang beragama punya maunya masing-masing. Ayo takuti hukum. Itulah surga. Jangan pikir di surga kamu bebas melakukan semua yang kamu mau. Tidak. Di surga kamu melakukan hukumnya Tuhan. Karena itu adalah kerajaan Allah. Sehingga kamu melakukan hukum kerajaan itu. Di negara yang merdeka bebas, di negara yang bebas, negara demokrasi, negara yang seperti surga, ya, karena orang mematuhi hukum. Wah, Rocky Gerung bilang nanti negara khilafah hukumnya lebih pasti. Salah. Hukumnya pasti buat umat, buat raja-raja, buat bangsawan, buat ulama, enggak. Karena sudah ada hadisnya. Undang-undang perlindungan para ulama istimewa, dispensasi. Di negara demokrasi, kamu mau presiden, mau rakyat jelata, mau raja, kamu mau orang berdosa, kamu mau homo, kamu mau pendeta, kamu mau saksi Yehova, hukumnya sama. Tidak urusan. Itulah negara surga, di mana orang takut sama hukum. Yang nggak takut hukum, orang Islam. Karena mereka merasa ini bukan hukumnya dia, ini hukumnya kafir. Kan repot kan? Orang ngendarain di jalan. Anda kalau ketilang, nggak punya SIM. Rata-rata itu imigran Islam. Rata-rata itu ya. Bolak-balik saya lihat orang ditilang nggak punya SIM itu ya. Di pinggir jalan saya tengok. Yang berbuais, nggak ada SIM-nya gitu ya. Henry Bues. Saya bolak-balik dengar kalau ada tilangan saya suka nguping gitu ya, suka kepo gitu ya. Rata-rata itu orang-orang imigran tampang Timur Tengah. Rata-rata, saudara. Ya, mereka tidak taat hukum. Dari sepele saja masalah lalu lintasnya mereka nggak mau taat. Dan tidak ada upaya buat taat. Kalau dia masih les atau apa, dan tidak ada upaya untuk taat. Nah, akhirnya karena hukum tidak dihargai, maka hidupnya dari satu kesialan yang lain. Orang yang tidak menghargai hukum, dia akan masuk dalam satu kesialan yang lain. Apa hukum Tuhan itu? Kasih. Orang yang tidak punya kasih dalam hidupnya, dia akan mengutuk di hari kelahirannya. Ya, karena dia mengeluh, nggak punya kasih, nggak punya sukacita dalam hidupnya, dia tidak ada rema dalam hidupnya. Yang pertama tadi adalah orang-orang yang berkhianat, ya,
Yang kedua adalah orang-orang yang tidak ada kasih dalam hidupnya. Dia tidak punya rema dalam hidupnya. Dia tidak menyadari ya akan cinta itu yang diberikan dengan luar biasa melalui Tuhan Yesus itu buat hidupnya. Semuanya lip service. Ya. Nah, makanya kami di sini karena kami hidupnya seperti di sorga ya. Kita difitnah kayak apa di Indonesia, kita senyum-senyum. Kenapa? Karena kami berasa di surga, kenapa kami mesti pergi ke neraka lagi? Dengan meresponi semua fitnah-fitnahnya, enggak perlu. Ya kan? Masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Enggak urusan. Yang kedua, itu orang yang tidak punya rema, tidak punya hukum Tuhan. Yaitu apa? Cinta. Karena dia kan di luar kerajaan Allah. Kalau Anda mau di dalam kerajaan Allah, ya Anda ikuti hukum kerajaan Allah. Ya, kalau Anda mau di luar kerajaan Allah, ya Anda ikuti hukum yang di luar. Kalau Anda di Belanda, ikut hukum Belanda, nanti kamu bahagia, tenang hidupmu. Masalahnya ada hukum yang tidak dihormati di Indonesia. Kalau kamu tinggalnya di Belanda, hukum dihormati, pemerintah pun nggak berani sama kamu. Pemerintah pun tidak berani kalau kamu patuh hukum. Uangmu pun dikembalikan, kayak saya. Kita bayar pajaknya seberapa, dikembalikannya banyak. Nggak lucu kan? Mereka salah, buru-buru mereka minta maaf, ngasih duit. Ketemu polisi di sini, tenang. Ada polisi, nyasar, tanya polisi. Anda ada apa-apa, tanya polisi. Di Indonesia ketemu polisi mumet. Duh, polisi datang. Udah tahu sendiri kalau polisi datang. Anda nggak siapin amplop, ruwet aja bawanya. Lapor, udah kasus, laporin polisi. Ruwet aja bawanya. Jadi kalau polisi datang, berteman dengan polisi, semua senang. Ya. Ketiga, ya, orang-orang yang menyesali hari kelahirannya adalah orang-orang yang tidak punya destiny dalam hidupnya. Yang tidak punya tujuan dalam hidupnya. Dia bingung. Lahir dia mati, dia bingung. Aku terus datang ke dunia ngapain ya? Waktu cepat berlalu, umurnya di 80 tahun. Tuh, 80 tahun. Ya, dia punya komunitas, teman-temannya sudah mati semua. Dia hidup sendirian, bingung sama siapa, mau ngobrol sama siapa. Dan dia mau apa, bingung. Karena dia nggak punya destiny, tidak punya tujuan dalam hidupnya. Entah mau apa. Dia kan sesali, lu nggak pernah aku lahir ya. Yang kenapa aku lahir? Nah ya kenapa aku lahir? Kalau saya jelas destiny saya memberitakan kabar baik, kabar selamat kepada bangsa-bangsa. Jelas. Anak saya dari kecil sudah tahu destiny-nya, dua-duanya. Tiap hari kami doakan konfirmasi dari Tuhan. Kami minta konfirmasi dari Tuhan untuk destiny-nya. Didoakan, digumul, dierami visi itu. Supaya nanti visi itu ketika sudah masak, berbuah, ya ada hasil. Tidak punya destiny dalam hidupnya. Umur 17 tahun saya sudah dikasih tahu destiny hidup saya. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa memberitakan firman Tuhan. Memberitakan kabar keselamatan. Dan itu terjadi. Dan sekarang kalau ada orang tanya saya, apa yang menjadi keinginanmu? Saya sedang ingin apa lagi? Saya sedang hidup. I live on my destiny now. Ya kan? Kita hidup di dalam, saya sedang menjalani destiny saya sekarang. Hari ini saya mati, saya nggak menyesal. Saya sedang hidup dalam destiny saya. Dan destiny itu terus Tuhan tambahkan makin nyata kepada bangsa-bangsa. Ya, orang-orang dibaptis. Orang-orang dari bangsa-bangsa kan. Ini belum saya pergi benar-benar itu ya. Doakan ya Mongolia ini ya, saya belum tahu
Bulan Juli ini bagaimana nih. Tetapi Tuhan tidak pernah salah ya. Ketika Tuhan suruh saya pergi ya ke Hong Kong, saya pergi ke Hong Kong. Tuhan pergi saya ke Thailand, saya ke Thailand. Tuhan suruh pergi saya ke Eropa, saya ke Eropa. Tuhan suruh pergi ke Jerman, saya ke Jerman. Selalu ada. Tuhan suruh saya masuk camp, saya masuk camp. Selalu ada yang dibaptis, selalu ada yang terima Yesus. Kemana Tuhan mau? Karena ada destiny. Hidupnya itu saya itu indah, ya. Kalau dibikin cerita hidup saya itu indah sekali, ya. Bikin novel itu bagus. Ya, saya nanti nulis buat saya sama Ana ya. Dari kita lagi masih SMA sampai dengan hari ini. Kami kenal itu dari belasan tahun ya. Saya umur 17 tahun, istri saya masih umur 15 tahun. Saya 18, istri saya umur 15 tahun. Ya, kita kenal sudah dari 30 tahun lebih kita kenal ya. Nah, itu sudah cukup untuk menulis cerita. Nanti ya, kalau kita sudah kawin perak itu nanti, kalau Tuhan mengizinkan kita menginjak kawin perak, ya, sepertinya sih mengizinkan, karena menurut visionnya saya masih jauh ya. Indah sekali karena punya destiny. 3 hal ini membuat Anda akan mengucap syukur buat hari kelahiran. Paling utama karena Anda punya rema itu tadi. Karena Anda didrive oleh rema. Rema itu yang ngajarin Anda untuk hidup di dalam hukumnya Tuhan. Rema itu yang ngajari Anda untuk setia. Rema itu yang ngajari Anda membuka wahyu dalam hidup Anda, destiny Anda. Rema itu penting, sampai bergema rema itu di telingamu. Ya, itu penting. Gimana dengan Anda? Jangan sampai Anda mati, Anda bingung. Kalau gitu aku datang ke dunia buat apa selama ini? Dengan segala macam penderitaan dan kesulitannya. Bahkan Anda yang hidup di kolong jembatan pun, kalau Anda tahu destinimu, bahkan Anda wanita-wanita tunasusila, bahkan Anda pendosa, begitu Anda punya rema dan ngerti, walaupun hanya sepenggal dari hidupmu Anda baru menyadarinya, tetap itu akan indah sekali. Dan Anda tidak akan menyesali ketika Anda mati. Bahkan di penghujung hidup Anda, kalau Anda baru dengar khotbah saya ini, saat ini Anda baru divonis mati, 2 minggu lagi, mati kamu. Temukan destinimu selama 2 minggu ini. Kalau kamu berhasil temukan destinimu, kamu punya rema itu, kamu tidak akan menyesal ketika mati. Tidak akan menyesal, karena kamu tahu destinimu. Ya. Bahkan ketika kamu di dalam lembah kekelaman hari ini, lagi bangkrut, kolaps, kacar-kacir semuanya, temukan destinimu di situ. Tanya sama Tuhan, Tuhan, saya sudah sejauh ini, mungkin saya salah, saya kemarin ada perzinahan, saya kemarin ada penipuan, saya kemarin ada keserakahan, ada ini, ada itu, cerita semua. Tuhan mau apa sama saya? Biar aku hidup dalam genggaman, sekalipun hancur hidupmu. Begitu kamu dapat destiny dalam hidupmu. Makanya para rasul, kelihatannya dihancurkan masuk penjara. Mereka susah, mereka suka cita. Mereka tidak susah. Sekalipun ada di dalam penjara. Orang-orang pengikut Yesus di zaman para rasul, mereka ditarung ya, zamannya Caligula, zamannya Nero, mereka disiksa, dijadikan obor hidup-hidup. Mereka takut? Tidak. Mereka susah? Tidak, sukacita. Karena mereka punya destiny dalam hidupnya. Mereka tidak menyesali kelahiran mereka. Mereka bersyukur mereka dilahirkan dan menjadi bagian dari sejarah, dari his story, dari sejarahnya Tuhan yang di dunia ini. Ya kan? Jangan sampai Anda menyesali. Rema itu penting. Ya, kesetiaan. Balik lagi semuanya tentang apa? Logos yang ditambah hukumnya Tuhan, kasih, jadilah rema, rema jadi iman. Iman itu adalah kesetiaan.
Semuanya nyambung, Anda belajar dengan tekun, maka saudara akan mendapatkan wahyu yang lain. Dari satu wahyu kepada wahyu yang lain. Dari satu pencerahan kepada pencerahan yang lain. Ya. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus membuat Anda mensyukuri dan bersukacita atas hari kelahiranmu. Ya. Amin.